Dan yang berhak menjawab itu nanti bukan Mas Roy Suryo, tapi pihak kampus UNJ. Kenapa ada berkas yang di-upload pada jam yang bukan kerja, ya? Kemendesakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga harus segera selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Questwise. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Tifa selalu membuat statement yang kontroversi. Kali ini ada sebuah video di mana Dr. Tifa mengatakan tetap menyaksikan bahwa Jokowi itu adalah alumni UGM. Nah, dia menganggap atau sanksi kalau Jokowi itu lulusan UGM karena berdasarkan bahwa selama Joko Widodo menjadi pejabat publik, mulai dari wali kota Solo 2 periode, kemudian gubernur DKI dan 2 periode menjadi presiden, dia nggak pernah diundang oleh UGM dalam reuni akbar atau disnatalis, ataupun juga tidak pernah hadir. Nah, ini statement Dr. Tifa. Dia yakin karena dia juga lulusan UGM. Dia yakin kalau orang-orang atau lulusan alumnus UGM yang berhasil yang menjadi pejabat itu selalu diundang oleh UGM, baik di reuni akbar maupun di acara disnatalis. Nah, statement Dr. Tifa ini terbantahkan karena ada beberapa video yang membuktikan bahwa Joko Widodo pernah datang di acara disnatalis dan reuni. Ya. Ada video yang betul-betul menunjukkan atau membuktikan bahwa Joko Widodo hadir di acara disnatalis UGM. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Lagi jangan nutupin Dokter Tifa ya, kurang lebih. Handphonenya jangan nutupin Dokter Tifa. Kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya pada saat saya mendengarkan itu. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke balai kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun, tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota.
gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada Pak Tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini ya. Itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim. Amin. Supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Kampus kita yang cita-cita ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cundai. Dulu saya memiliki cita-cita ingin menjadi pegawai di perhutani, tapi nggak kesampaian. Dan ternyata malah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tadi salah satu video di mana Pak Jokowi hadir di acara disnatalisnya UGM. Jadi selama ini memang apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu banyak yang terbantahkan, ya, banyak yang ya nggak benar lah. Jadi seharusnya dia lebih banyak mengikuti perkembangan, lebih banyak mengikuti berita, dan sehingga dia dalam mengeluarkan statement itu tidak salah.
Nah, tapi ini sudah sering terjadi, jadi tidak banyak orang yang heran. Ini justru menjadi suatu pembelajaran kepada masyarakat, bisa menjadikan pemahaman masyarakat kira-kira seperti apa Rifa, Roy Suryo, dan Pak Jokowi ini seperti apa. Ya, nah, teman-teman bisa menilai sendiri. Kemudian ada video di mana ijazah S3-nya Roy Suryo ini berkembang dan menjadi permasalahan. Artinya karena Roy Suryo waktu menunjukkan ijazah itu S1-nya asli, artinya fotokopian asli dari betul-betul ijazah S1 dari UGM, kemudian S2 juga dari UGM, ijazahnya diperlihatkan juga, tapi di saat S3 dia hanya menunjukkan surat tanda lulus, sehingga menjadi banyak pertanyaan. Nah, ada beberapa orang akhirnya membicarakan, Bang Bill juga podcast dengan Pak Richard kalau nggak salah ya, dan akhirnya menelusuri di kampus UNJ, dan ada Alloy Boy yang kemarin sudah kita tayangkan, dan akhirnya setelah itu Roy Suryo mengambil ijazah di UNJ. Ada keanehan. Satu, setelah itu diambil, kemudian juga disertasinya muncul. Sebelumnya dilacak oleh Bang Bill dan Pak Richard dan beberapa orang, termasuk Joshua Sinambela, itu disertasinya nggak ada, dilacak di websitenya UNJ nggak ada. Tapi setelah itu perdebatan muncul, Bang Bill menyampaikan hasil dari UNJ. Kemudian si Roy Suryo mengambil ijazah. Bahkan Alloy Boy waktu di UNJ itu petugas dari UNJ mengatakan Pak Roy juga baru saja dari sini dan mengambil ijazah. Ini kejanggalan. Kemudian dari pengakuannya Joshua Sinambela lewat chatnya atau cuitannya di Twitter, itu setelah dianalisa ternyata disertasinya Roy Suryo itu 90% plagiat. Ya, plagiat ini juga salah satu hal yang bisa menjadikan S3-nya Roy Suryo, gelar doktornya Roy Suryo dicabut. Kemudian juga dari disertasi itu dia meneliti tentang BPJS. Nah, salah satu syaratnya seharusnya ada surat resmi dari BPJS. Tapi ternyata nggak ada, hanya sebuah pernyataan dari Roy Suryo yang ditandatangani oleh Roy Suryo sendiri. Itu cuitannya Joshua Sinambela. Nah, seperti apa videonya kita lihat dulu. Kita baca ini statusnya Joshua Sinambela ya. Jadi apa yang beliau dan teman-teman termasuk juga yang kami lakukan penelusuran terkait hasil dari disertasi miliknya Mas Roy diduga menggunakan disertasi yang nampaknya plagiat. Terdapat dugaan kuat bahwa disertasi saudara RS merupakan hasil plagiarisme. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dari berbagai perangkat deteksi plagiarisme dan Turnitin seperti yang tertera pada gambar. Jadi ada gambar berikut. Selain status kemahasiswaannya yang dinilai melanggar peraturan rektor karena berstatus sebagai terpidana berkekuatan hukum tetap inkrah, keabsahan karya ilmiahnya pun patut dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelusuran, materi yang diduga diplagiasi justru mayoritas berasal
dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah. Selain masalah plagiarisme, muncul pula indikasi bahwa disertasi ini tidak disusun secara mandiri oleh yang bersangkutan. Ada dugaan kuat mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pengolahan data, bahkan validitas surveinya pun diragukan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya surat izin atau tanda terima resmi dari pihak BPJS. Nah, beliau meneliti tentang BPJS, guys. Menarik ya, pakar telematika, tapi yang dibahas soal BPJS. Unik menurutku. Yaitu BPJS selaku objek penelitian. Berbeda dengan standar penelitian di UNJ yang mewajibkan lampiran surat izin survei resmi dari lembaga terkait. Nah, saudara RS ini hanya melampirkan surat keterangan yang dibuatnya sendiri tanpa tujuan instansi BPJS yang jelas ya. Nah, Anda lihat bab 4 ini yang kita temukan ternyata ada 90% itu tingkat plagiarismenya itu terdeteksi. Oke ya. Ini yang menurutku perlu dievaluasi. Nah, ada 7% yang kurang lebih sama dengan karya tulis yang lain. Di bab 3-nya justru 80%, 89% bab 3 ini. Ya 40% perubahan kecil, 20% sama dengan karya tulis orang lain. Gitu. Ini adalah data dari skripsi, Anda bayangkan. Jadi ini disertasinya Mas Roy Suryo ternyata persis sekali dengan data yang ada di skripsi. Jadi dia copy paste. Nah, ini ya plagiat, guys. Sangat-sangat dianggap sebagai tindak pelanggaran akademik yang kemudian konsekuensinya harus dicabut gelar doktornya. Dan dalam data yang ada kabarnya ya diupload pada jam subuh 3:32 kalau tidak salah, itu berarti di luar jam kerja dari pegawai ya di UNJ ya, dan juga menjadi tanda tanya besar mengapa baru diupload, baru dihadirkan. Ya artinya jangan salahkan publik. Publik itu sebenarnya hanya ingin tahu, dan yang berhak menjawab itu nanti bukan Mas Roy Suryo, tapi pihak kampus UNJ. Kenapa ada berkas yang diupload pada jam yang bukan kerja ya? Kemendesakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga harus segera selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta ya, tanggal berapa itu, 15 Juli 0332 ya, seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah penanda yang sangat telak bahwa any something wrong ya, ada sesuatu yang perlu untuk dieksplanasi, dijelaskan bukan oleh Mas Roy Suryo tapi oleh pihak UNJ. Wah, ternyata ngeri juga. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan. Disertasinya muncul diupload itu jam 3:32 atau 23 pagi dini hari, padahal ini bukan jam kerja ya. Nah, kemudian juga syarat-syarat disertasinya nggak lengkap. Salah satunya surat dari BPJS nggak ada, dan juga plagiat tadi, dan ada kesamaan dengan skripsinya. Nah, ini ngeri. Tapi pertanyaannya, apakah informasi dari Joshua Sinambela ini betul atau tidak? Ya, yang jelas perseteruan antara Roy Suryo dengan pihak lain ini akan semakin bertambah. Yang berseteru dengan Roy Suryo ini bertambah. Tidak hanya Pak Jokowi, di saling melapor. Roy Suryo melaporkan Bang Bill, Pak Richard, dan juga Bang Bill juga melaporkan Roy Suryo. Ya, semakin banyak permasalahan, semakin banyak orang berseteru karena ijazah. Ya. Nah, endingnya seperti apa? Apakah Roy Suryo akan diam saja? Apakah ini UNJ juga akan terlibat? Ikuti terus video QSWS. Wassalam.